Setelah debut dramatis bersama Indonesia, Patrick Kluivert sudah merasakan tekanan, hasilnya sangat mengecewakan. Seperti inilah judul dari pemberitaan media Belanda usai Patrick Kluivert dan timnas Indonesia dibantai 5-1 oleh Australia, sebuah skor yang sangat tidak pernah dirasakan Indonesia sebelumnya di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3. Patrick Kluivert baru memimpin satu pertandingan sebagai pelatih tim nasional Indonesia, namun setelah debutnya yang berakhir tragis dengan kekalahan 5-1 melawan Australia, mantan penyerang top itu sudah merasakan tekanan besar. Kemenangan melawan Bahrain pada hari Selasa sangat diperlukan, jika tidak mimpi Piala Dunia bagi dirinya dan pasukan Garuda akan hampir sirna. Kurangnya realisme tidak bisa disalahkan padanya setelah kekalahan 5-1 Indonesia dari Australia. Jika kami berhasil mengeksekusi penalti, jalannya pertandingan akan sangat berbeda, kata Patrick Kluivert. Hanya beberapa menit setelah debutnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia, ia juga berkata, "Kami telah berjuang keras dan tidak pernah kehilangan semangat." Malam itu menjadi momen spesial bagi Kluivert, mantan penyerang top yang awalnya tampak santai di pinggir lapangan Allianz Stadium, Sydney. Kepercayaan dirinya berdasarkan pada awal pertandingan yang menjanjikan. Laga kualifikasi Piala Dunia melawan The Scorchers baru saja dimulai ketika timnya mendapatkan hadiah penalti tepat di depan 35.000 supporter tuan rumah yang bersorak. Namun Kevin Dix yang kini bermain untuk FC Copenhagen gagal mengeksekusi penalti tersebut. Momen itu menjadi awal dari debut menyakitkan Kluivert bersama pasukan Garuda, meskipun Ole Romeni yang juga baru pertama kali membela Indonesia dan pernah bermain untuk FC Utrecht serta FC Emmen berhasil mencetak gol hiburan. "Hasil ini sangat mengecewakan," ujar Kluivert. "Bukan hanya bagi kami, tetapi juga terutama bagi semua pendukung kami." Para supporter di negara yang begitu fanatik terhadap sepak bola yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa, Kluivert tampaknya secara tidak langsung memberi penghargaan kepada mereka. Bagaimanapun pelatih asal Amsterdam itu tidak sepenuhnya disambut dengan tangan terbuka di Indonesia. Sebagian besar memang menerima kedatangannya, sejalan dengan statusnya sebagai mantan penyerang top yang pernah membela Ajax, FC Barcelona, dan tim nasional Belanda, nama yang juga dihormati di Asia. Namun ada juga kelompok besar yang lebih memilih untuk melanjutkan era Sinteyong, pelatih yang sebelumnya dipecat, untuk memberi jalan bagi Kluivert. Bukan hanya karena Sinteyong baru saja membawa tim nasional Indonesia melewati Arab Saudi, tim yang di Piala Dunia terakhir sempat mengalahkan Argentina, tetapi juga karena pendekatannya dalam pemilihan pemain. Berbeda dengan Kluivert, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memperhatikan pemain-pemain yang benar-benar lahir dan besar di Indonesia. Sangat mencolok, setelah kekalahan 5-1 dari Australia, media sosial langsung dipenuhi seruan agar Kluivert mundur. Hal ini tampaknya tidak lepas dari fakta bahwa 10 pemain yang diturunkan sejak awal dalam laga di Sydney lahir di Belanda. Padahal malam itu sempat dimulai dengan begitu indah bagi Kluivert dan dua asistennya dari Belanda, Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Momen saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang begitu mengesankan dinyanyikan dengan penuh semangat oleh Mads Hilgers dari Amersfoort, Martin Pais dari Nisbet, dan hampir semua rekan setim mereka yang besar dengan keju, hageslag, dan asparagus. Tak kalah mengharukan adalah kehadiran ribuan supporter Indonesia di stadion yang begitu mendambakan agar negara mereka akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, menuju edisi 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan tentu saja ada juga optimisme dari awal laga yang begitu menjanjikan. Tim Merah Putih sempat memiliki peluang emas sebelum penalti yang gagal dieksekusi oleh Kevin Dix lewat peluang berbahaya yang diciptakan oleh J.I. Jess. Betapa berbeda perasaan Kluivert setelah kekalahan telak dari Australia. Tim yang seperti pemimpin grup Jepang sudah bisa mencium aroma Piala Dunia. Kemenangan melawan Bahrain pada hari Selasa adalah sebuah keharusan bagi Indonesia. Jika tidak, negara yang begitu fanatik terhadap sepak bola ini harus menunggu setidaknya 4 tahun lagi sebelum kembali mencoba meraih mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Final penentuan melawan Bahrain. Jika Kluivert dan tim nasional Indonesia yang didominasi pemain keturunan Belanda masih ingin berpartisipasi di Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, mereka kemungkinan besar harus melakukannya melalui jalur playoff. Untuk itu, Indonesia harus finish di peringkat ketiga atau keempat dalam grup. Saat ini, Jepang sudah memastikan tempat di Piala Dunia dengan 19 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 10 poin. Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina sama-sama mengumpulkan 6 poin, membuat persaingan semakin ketat. Kesulitannya menanti terlihat jelas di wajah Kluivert usai pertandingan di Sydney.
Kemenangan pada Selasa di Jakarta melawan Bahrain adalah harga mati agar mimpi Indonesia menuju Piala Dunia tetap hidup.